alfa 2 dan seterusnya sampai alfa K ini, nah, itu sama dengan KPK. KPK di sini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau LCM, ya. Least common multiplier, ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari, ya, ordernya A1, kemudian order dari A2, order dari alfa 1, order dari alfa 2, dan seterusnya sampai order dari alfa K. Saya ulangi lagi, ya. Jika alfa 1, alfa 2 dan sampai alfa K ini adalah putaran-putaran yang saling lepas, maka order dari alfa 1, alfa 2 dan seterusnya sampai alfa K ini merupakan dapat dihitung dengan cara kita menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, ya, atau LCM dari order alfa 1, order alfa 2 dan seterusnya sampai order alfa K. Seperti itu. Contoh. Contoh, ya. Jadi misalkan saya punya alfa ini 1, 2, 3 nih. Maaf, 1, 3 ya. 1, 3. Nah, kemudian 2, 4, 5. 2, 4, 5. Maka kita bisa tentukan ordernya, ya. Order dari alfa ini yaitu sebesar 6. Ya. Ini 2, ini 3. Ya, KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Ya. Itu KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6. Itu. Nah, bagaimana kalau alfa itu merupakan perkalian dua putaran yang tidak saling lepas? Ya, yang tidak saling lepas. Contoh. Contoh misalkan 1, 2, misalkan alfanya itu 1, 2, 3 dan 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3 dan 2, 4, 5, 6. Oke. Nah, maka strateginya adalah kita bentuk dulu ke dalam matriks, ya, dalam bentuk matriks. Ya. Ingat, untuk mengubah perkalian dua putaran ini ke dalam matriks, kita membacanya harus dari kanan ke kiri, ya. Dari kanan ke kiri. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1 dipetakan ke dirinya sendiri, di sini 1 dipetakan ke 2. Kemudian di sini 2 dipetakan ke 4. Ya, jelas 2 dipetakan ke 4 di sini. Dia kemudian 3. Nah, 3 di sini dipetakan ke dirinya sendiri, baru di sini dipetakan ke 1. Kemudian bagaimana dengan di sini 4? Ya. 4 di sini dipetakan ke 5. 5 dipetakan ke 6. Ya, dan 6 dipetakan ke 2, ya, tapi di sini 2 dipetakan ke 3, sehingga di sini 3. Jadi kenapa di sini 4? Ya karena 2 kan di sini dipetakan ke 4. Ya, 4 di sini dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 4, maka di sini 4. Macam itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa buat putarannya semacam ini. Perhatikan bahwa 1 ini kan dipetakan ke 2,
2 kemudian dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 1. Oke, ini ya, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 1, sehingga bisa kita bentuk menjadi satu bentuk putaran, yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 3 ya. Jadi menjadi lebih sederhana. Dari sini kita bisa tentukan order daripada alfa itu, yaitu berapa? 6. Saya kira ini sangat sangat mudah dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke proposisi selanjutnya. Oke. Nah, proposisi selanjutnya dia menyatakan bahwa alfa ya, kemudian A1 putaran A1, A2 dan seterusnya hingga AS ya. Yang keduanya itu elemen daripada Sn ya, unsur di Sn ya. Maka jika kita kalikan alfa itu dengan putaran A1, A2 kemudian dan seterusnya sampai AS, dan kita kalikan juga dengan inverse dari alfa ya, ini akan menghasilkan alfa A1 ya, alfa A2, alfa A dan seterusnya hingga alfa AS ya, alfa AS ya. Nah, ini sebenarnya bisa diistilahkan sebagai suatu konjugasi ya. Artinya putaran A1, A2 dan seterusnya sampai AS ini dikonjugasi ke alfa ya, dikonjugasi ke alfa. Jadi contoh aplikasinya ya, agar mudah dipahami ya. Jadi misalkan saya punya nih alfa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini 5, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1, 4 ke 6, 5 ke 3, 6 ke 4. 6 ke 4. Maka kalau kita kalikan alfa dengan 3, 5, 6 ya, kali inverse dari alfa, maka ini sama halnya dengan ini alfa 3 ya, kemudian alfa 5, alfa 6 ya, kan menjadi putaran alfa 3 yaitu peta dari 3 berapa? 1, alfa dari 5 peta dari 5 yaitu 3, alfa 6 peta dari 6 yaitu 4. Di 1, 3, 4 itu adalah hasil peta daripada putaran yang dikonjugasi ke alfa. Nah sekarang kita ingin menuliskan ya satu putaran sebagai hasil putaran yang lebih kecil. Ya. Jadi bagaimana kita menuliskan suatu putaran menjadi suatu perkalian dari putaran-putaran yang lebih kecil atau putaran-putaran yang lebih sederhana. Jadi contoh, kalau misalkan putaran 1, 2, 3, nah ini
ini hasil kali putaran 1, 2, dan 2, 3 ini 1, 2, 3 ya. Kemudian putaran 1, 2, 3 dengan 3, 4 ini menjadi 1, 2, 3, 4. Sebagaimana contoh yang sudah saya berikan, sehingga secara umum bisa kita tuliskan ya. Jadi kalau misalkan putaran A1, A2 dan seterusnya sampai AS itu kita kalikan dengan AS, dengan putaran AS, kemudian dan seterusnya dengan AS plus 1 ya, maka hasilnya adalah satu putaran A1, A2 dan seterusnya hingga AS plus 1. Ini adalah putaran dengan panjang S ya. Ini adalah putaran dengan panjang 2 ya. Dengan panjang 2 ya. Maksudnya sama-sama AS di sini ya, sehingga jika dikalikan itu menjadi semacam ini. Oke. Nah, sebenarnya jika dibalik dapat ditulis, setiap putaran dapat ditulis sebagai perkalian putaran dengan panjang 2. Jadi kalau diulang-ulang sebenarnya ini kan yang awalnya semacam ini ya, dia bisa dikalikan kalau kita berpikirnya mundur ya, berjalan mundur. Nah, ini yang awalnya begini bisa diubah semacam ini ya. Nah, jika proses ini dilakukan secara berulang-ulang, maka dapat kita buat proposisi bahwa setiap putaran itu dapat ditulis ya sebagai suatu perkalian putaran-putaran dengan panjang 2. Jadi setiap putaran ini dapat ditulis sebagai perkalian ya, putaran dengan panjang 2. Yang selanjutnya ini disebut sebagai putaran-putaran dengan panjang 2 ini disebut sebagai transposisi ya. Disebut sebagai transposisi ya. Maka kemudian muncul lagi proposisi ya. Setiap permutasi ya. Tadi kan di awal saya sempat menuliskan proposisi. Jadi kalau kita ini menjadi 2 premis nih. Yang pertama, premis pertama katakanlah premis B itu dia ngomong setiap permutasi ya, tadi di awal, setiap permutasi itu dapat dituliskan sebagai perkalian putaran-putaran ya, setiap permutasi dapat ditulis sebagai ya, perkalian putaran-putaran ya, putaran-putaran. Nah, kemudian premis yang kedua sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu bahwa setiap putaran itu dapat ditulis sebagai perkalian transposisi, yaitu putaran dengan panjang 2, transposisi. Sehingga dari sini bisa kita buat kesimpulan ya bahwa setiap permutasi itu dapat ditulis sebagai perkalian transposisi. Ini proposisi yang berikutnya atau teorema yang berikutnya berdasarkan kesimpulan dari proposisi sebelumnya ya. Nah, contoh saya punya
ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dipetakan ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 6, 6 ke 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa ubah ke dalam notasi perkalian dua putaran, yaitu 1 petakan ke 5, 5 petakan ke 6, kemudian 6 dipetakan 1, 5, 6 dipetakan ke 5, ya. 1 dipetakan ke 5, kemudian 5 dipetakan ke salah saya. 1 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 1. Oke, berarti 1, 5, 6, 3, sisanya adalah 2, 4. Nah, jadi kita perhatikan bahwa ini putaran dengan panjang 4, putaran dengan panjang 4, sedangkan yang ini adalah putaran dengan panjang 5, putaran dengan panjang 5. Nah, 1, 5 panjang 5 dengan panjang 2. Nah, satu putaran 1, 5, 6, 3 ini dapat kita ubah ke dalam perkalian putaran 1, 5, 6 dengan 6, 3, ya. Kemudian 1, 5, 6 kita bisa ubah ke dalam perkalian dua putaran 1, 5, 5, 6, oke, dan 2, 4. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa premis ini sebagai contoh implementasi dari setiap permutasi, ya, itu dapat ditulis sebagai perkalian transposisi. Oke, dan yang paling terakhir dari video ini, nah sebenarnya permutasi itu bisa kita bagi menjadi dua, ya. Ada yang permutasi ganjil dan ada permutasi genap. Ya. Itu yang Jadi permutasi itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu ada permutasi ganjil dan ada yang permutasi genap. Nah, satu permutasi dikatakan permutasi ganjil, ya, jika mutasi yang saya maksudnya adalah alfa. Nah, permutasi itu dikatakan permutasi ganjil jika, ya, alfa ini dapat dinyatakan sebagai perkalian antara, ya, tau 1, ya, kemudian tau 2 dan seterusnya hingga tau 2K plus 1. Jadi perkalian sejumlah ganjil, ya, dari transposisi. Jadi tau ini itu adalah transposisi. Jadi kalau alfa itu dapat dinyatakan sebagai perkalian transposisi sebanyak ganjil, nah maka dia disebut sebagai permutasi ganjil. Nah, sebaliknya dia disebut sebagai genap, permutasi genap jika alfa tadi itu bisa dinyatakan dalam perkalian sejumlah genap transposisi. 2K ini sejumlah genap transposisi. Anda bisa pelajari ini sendiri di beberapa literatur, terus saja bisa Anda cari sendiri. Saya kira ini penjelasan singkat dari saya tentang grup permutasi. Semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.